sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rara Anggraini punya kehidupan yang baik sebagai seorang wirausaha dan guru vokal, membuatnya sangat bersyukur. Namun ia sadar, ternyata ada hal penting yang terlupa dari dirinya. Rara mengaku, dulu tidak terlalu memperhatikan pola hidupnya dengan baik. Ia mengkonsumsi makanan, apapun yang ia senangi. Hingga beberapa waktu lalu, tubuhnya menjadi sering terasa lemas. Bahkan ia menjadi sering terbangun pada malam hari untuk sekedar buang air kecil. Awalnya Rara masih bersikap biasa saja, namun semakin hari, kondisinya dirasa semakin berat dan ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah, tekanan darah, hingga asam uratnya tercatat tinggi. Ya, aku takut stroke aja gitu, amit-amit kan. Kalau sudah seperti itu kan kita sudah tidak berdaya gitu. Kita mau curhat sama siapa, ya kan? Lantas bagaimana solusi tepatnya? Terutama agar bisa terhindar dari komplikasi, mari kita temukan jawabannya hanya di Go Healthy. Halo pemirsa, salam sehat semuanya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tadi kita lihat satu cuplikan Ibu Rara, usianya 50 tahun. Biar nanti cerita beliau menjadi pengingat bahwa kesehatan itu penting sekali. Beliau adalah penyanyi sekaligus pengajar vokal. Ibu Rara, selamat datang di Go Healthy ya. Senang sekali Ibu Rara sudah di sini. Tentunya kita tidak sendiri di sini. Sudah ada sahabat-sahabat saya di sini, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretesya Sufarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat, Win. Salam sehat juga untuk Bu Rara. Ya, ada juga pemirsa, sehat selalu ya. Ibu Rara, supaya kita bisa kasih solusi yang paling tepat nih, kita belajar secara detail. Ceritakan lagi, saat ini kondisi kesehatan itu bagaimana dan kenapa sampai saat ini juga masih mengkonsumsi obat nyeri? Karena setiap saya bangun tidur, pertama itu punuk saya sakit. Itu sakit, setelah itu jalan juga agak sembarangan dikit, tapi saya selalu pegang. Karena apa? Pipis, itu pasti pipis kalau bangun tidur ya. Berapa kali Ibu Rara? 3 kali. Di malam hari? Ya, 3 kali. Kadang juga bisa lebih gitu. Makanya kan kok aneh ya gitu. Padahal kita minum juga kan kalau malam nggak boleh banyak-banyak minum kan gitu. Jadi ya mungkin ini ada tanda tanya juga di situ. Saya sadar diri gitu. Ya Allah, saya nggak mau sakit gitu kan. Saya masih ingin menghibur orang dan saya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dalam arti saya nggak mau sakit, ya Allah bantu saya. Nah ternyata saya ketemulah sama Pak Dokter tuh, Pak Dokter Yosef, saya telepon. Ibu jangan nggak minum obat gitu, harus minum. Tapi dok, aku takut ginjal, aku bilang gitu. Enggak juga. Ya alhamdulillah ada pemahaman dan sedikit mengerti jadi sekarang. Oke, bagus. Berarti sekarang sudah konsumsi obat secara rutin? Ya alhamdulillah. Yang dulunya sempat takut sama obat, betul. Setelah mendapatkan pemahaman, akhirnya mulai konsumsi obat. Iya. Rutin nih setiap hari? Alhamdulillah. Ya, ada kelupaan nggak? nggak lupa sih. Tapi aku pikir udah enak ini gitu. Nggak bisa menggunakan parameter perasaan, tapi harus menggunakan parameter pemeriksaan. Oh ya. Obat seperti obat diabetes, obat tensi, obat kolesterol, ini adalah obat rutinan yang memang harus dikonsumsi secara rutin agar kadarnya tetap terkendali. Jadi jangan pakai perasaan sendiri, Bu. Jangan main dokter-dokteran sendiri ya, Bu ya. Siap-siap. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek ya, ternyata tensinya pun masih tinggi nih, Bu. Oke, tekanan darah yang normal itu ada di angka 120/80. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tensi di atas dan atau yang bawah mencapai 140/90. Nah, untuk kategori hipertensi yang Ibu alami 163/100 itu masuk ke hipertensi grade 2. Kalau tidak ditangani, nanti dia akan semakin tinggi. Selain itu, kadar kolesterolnya pun masih tinggi sekali nih, pemirsa di rumah dan Bu Rara ya. Bisa dilihat di sini angka yang terbaru adalah 262. Jadi untuk kadar kolesterol yang optimal itu di bawah 200, Bu. Sekarang nih untuk Bu Rara,
keluhan 1 bulan terakhir apa saja Bu? Boleh coba diceritakan. Sering banget itu punuk ya. Punuk Tiba-tiba tuh sakit. kayak pegel kan. Jadi pemikiran aku pegel. Memang saya kan nulis kan. Apakah karena itu gitu? Tapi enggak, lama-lama tuh lari ke atas, pusing gitu. Itu yang sering terjadi sama tumit ya, tungkak ini sakit banget. Kaki. Kalau melangkah di lantai itu terasa banget itu. Nginjak pertama di pagi hari sakit. Iya, sakit. Oke. Tapi sebelah tuh enggak. Cuman yang sebelah itu kayak ketarik aja uratnya. Jadi begini Bu, yang kaki kanan, tungkai kanan kan terasa tertarik Iya, tuh. tertarik. Akhirnya mengakibatkan Ibu cenderung kompensasi. Kalau kita berdiri kan harusnya seimbang ya Bu ya. Iya. Sekarang kalau ini ketarik, makanya kayak- lebih kompensasinya ke sini. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi nyeri tumit. Nah, nyeri tumit yang Ibu rasakan, ini khas, namanya adalah plantar fasciitis. Nah, ini adalah ilustrasi untuk Anda pemirsa di rumah ya. Ini kaki kita, bagian bawah kaki. Kalau dilihat tuh ada jaringan ikat ya di sana. Jaringan ikat tersebut menghubungkan telapak kaki kita dengan otot betis. Jadi untuk menggerakkan telapak kaki itu memegang peran dari otot betis. Nah, sekarang pada pasien diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, peradangan pada jaringan ikat tersebut lebih mudah terjadi. Makanya salah satu caranya adalah kendalikan yang tadi tinggi-tinggi tersebut ya Bu ya. Kita bantu ditambah juga dengan melakukan stretching. Ambil botol kaca, isi air, taruh di freezer. Pagi-pagi di roll Bu, ke depan, ke belakang gitu ya. Untuk membantu menekan si peradangannya. Ya, tadi Ibu juga katakan nggak enak di punduk, bahkan sampai ada pusing. Jadi sebenarnya masih ada kaitan dengan kolesterol dan gula darah Ibu yang tinggi serta asam urat. Gitu. Ya, karena kan memang itu akan berdampak pada sirkulasi darah, berdampak pada otot-otot kita, dan kemudian hati-hati kalau sudah mulai pusing, mulai ada gejala di kepala, di otak, artinya sirkulasi darah ke sana sudah ada masalah. Tapi saya mau tanya, Ibu tidurnya gimana selama ini? Cukup pulas tidurnya atau terganggu dengan buang air kecil? Untuk akhir-akhir ini sudah agak pulas ya. Oke, setelah Karena Ibu kita rutin minum kegiatan. obat. Ya, sebelumnya? Sebelumnya kan susah tidur yang saya bilang. Itu subuh Allahu Akbar, aku sholat dulu baru tidur. Jadi tidurnya tuh pagi gitu. Jadi diputar, orang Berputar tidur gitu. Ibu bangun, Iya, betul. orang bangun Jam Ibu tidur. 12 baru bangun gitu. Ya, Tidur. ini perlu menjadi perhatian pemirsa. Jadi jam tidur ini sebenarnya sudah diciptakan, tuh sudah diatur sedemikian rupa, itu mengikuti siklus sirkadian dalam tubuh kita. Jadi tidur di malam hari sebenarnya itu ada fungsinya. Jadi begitu kita tidur ada peningkatan hormon melatonin yang membuat tadi sel-sel tubuh kita ada waktu untuk beregenerasi. Ya, untuk memperbaiki. Kemudian kadar hormon kita lebih stabil, hormon kortisol lebih stabil, hormon insulin lebih stabil, sehingga kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Ya, begitu kita bangun, makanya tubuh kita siap untuk beraktivitas. Nah, kalau kondisinya seperti Ibu, mungkin ada pemirsa juga yang tidurnya dibalik, ini hati-hati ya. Kalau sesaat atau beberapa waktu masih oke, tapi kalau kemudian menjadi terus-menerus, ini risikonya adalah kesehatan Ibu akan terganggu, kualitas Ibu akan menurun, dan ini akan berisiko untuk timbulnya komplikasi penyakit-penyakit yang sangat tidak diinginkan. Kita lihat ya, orang-orang dengan kadar gula darah yang tinggi, orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, orang-orang dengan kadar asam urat yang tinggi, ini akan berisiko untuk terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Jadi kalau lihat ini, kita lihat ya, kalau ada sumbatan di jantung, ya keluhannya awalnya adanya nyeri dada. Kemudian kalau sumbatan itu kemudian menjadi sangat luas, jadilah serangan jantung. Kalau di otak jadi stroke. Ibu pernah lihat orang stroke? Sudah. Seperti apa Bu tampilannya? Ya, amit-amit ya. Yang begitu menyon terus. Yes. Ya begitulah. Memang Jadi- karena pernah kan ada saudara. Nah, Ya, jadi kalau kita bicara masalah solusi untuk kesehatan kualitas darah udara ya. Pertama pola hidup sehat ya, tentunya pola tidur kita, berat badan, pola makan, olahraga, faktor stres, ini semuanya harus dikendalikan dengan baik. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan dilengkapi dengan bantuan teknologi. Ya, sekarang teknologi ini sudah semakin maju, semakin canggih. Ada satu teknologi laser yang menggunakan low level laser therapy. Ya, jadi ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Ini akan menembus area permukaan kulit kita, kemudian akan masuk atau menuju mengarah ke arah pembuluh darah kita. Nah, di sana dia akan meningkatkan kerja daripada sel-sel di dalam tubuh kita yang membuat metabolisme tubuh kita menjadi lebih optimal. Selnya kita sebut sebagai mitokondria.
Ya, mitokondria ini disebut sebagai dapur energi, Bu. Ya, dia untuk menghasilkan energi, dia membutuhkan kolesterol, dia membutuhkan gula darah, ada oksigen di sana yang dia perlukan untuk membakar kolesterol, gula darah yang ada dirubah menjadi energi. Dengan begitu, ibu yang kolesterolnya masih tinggi, gula darahnya masih tinggi, ini semuanya akan dimanfaatkan oleh sel-sel mitokondria tadi untuk dirubah menjadi energi. Ya, kolesterolnya, gula darahnya akan menjadi lebih stabil, lebih baik, dan kemudian energi kita akan meningkat. Dan kemudian juga dengan bantuan teknologi laser tadi, dia akan menguraikan, ya, kalau darah-darah kental ini kan berisiko untuk terjadi penggumpalan, ya, kemudian akan membentuk satu trombus. Dan ini sangat berbahaya kalau ini terjadi pada pembuluh darah pada organ-organ vital kita. Dan teknologi laser akan menguraikan trombus tadi atau penggumpalan tadi dan mencegah tidak terjadinya penggumpalan kembali. Dengan begitu aliran darah menjadi lebih lancar, metabolisme tubuh kita lebih baik, kesehatan kita, kualitas hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan dibantu dilengkapi dengan teknologi laser. Harapannya kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau berbicara masalah hipertensi, apa sih yang terjadi di dalam pembuluh darah? Yaitu pembuluh darah yang mengalami penyempitan dan juga kekakuan pada dinding dalam pembuluh darah tersebut. Ada satu zat yang memegang peranan penting terhadap tekanan darah kita, yaitu namanya nitric oxide. Nitric oxide ini sebenarnya dihasilkan secara alami di dalam dinding pembuluh darah kita. Namun sayangnya seiring dengan meningkatnya usia, produksinya mengalami penurunan. Tuh bisa dilihat ya, dari usia 20-an, 30, 40, 50, 60, terdapat perbedaan keadaan dinding dalam pembuluh darah kita yang mengakibatkan aliran darah menjadi lebih lambat. Dampak lebih jauh tentunya tensi jadi semakin tinggi, beban kerja jantung meningkat, organ vital bisa tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya laser akan menyinari dua pembuluh darah nadi, di mana pembuluh darah akan secara optimal memproduksi nitric oxide untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Alhasil, tekanan darah menjadi lebih turun. Kenapa? Karena pembuluh darahnya lebih elastis, lebih lentur, lebih terbuka, yang tadinya sempit menjadi lebih lebar. Oleh sebab itu saya ingin mengajak ya untuk Bu Rara, ayo dong. Suara emasmu tuh dibutuhkan loh, Bu. Yes. Harus sehat ya. Pemirsa di rumah juga sama. Jadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh kita, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik. Caranya gimana? Gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, ayo gunakan alat kesehatan EquiLaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaannya gampang. Untuk menyalakannya, tekan agak lama, lalu tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala. Spesifikasi dari EquiLaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari EquiLaser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi ini yang berbahaya. Ada serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EquiLaser ini? Gampang. Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa catat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Pastikan Anda mendapatkan EquiLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk langsung menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ayo gunakan EquiLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang
Bebaskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita bicara fakta. Faktanya adalah hipertensi dan diabetes meningkatkan resiko penyakit jantung 3 kali lipat, tapi pada wanita. Lalu kenapa pada wanita bukan pria? Apakah ada perbedaan kontras di sini? Kenapa wanita selalu jadi korbannya? Ya, jadi kalau ditanya Edwin, kenapa hormon estrogen, kenapa wanita dan pria apa bedanya adalah hormon estrogen tadi. Jadi begitu wanita menopause, begitu hormon estrogennya turun secara drastis, maka kualitas darah dan pembuluh darah wanita tersebut akan menurun. Karena estrogen sebenarnya juga akan menjaga elastisitas pembuluh darah akan menjadi lebih lentur. Tapi begitu dia masuk masa menopause, begitu kadar estrogennya turun, maka pembuluh darah itu akan menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit. Ya, di samping itu juga ya kalau kita bicara masalah organ jantung, ya organ jantung pada wanita ini memang pembuluh darahnya dibanding pria ini ukurannya diameternya terlihat lebih kecil, ya sekitar 10 sampai 15% lebih kecil. Nih kita lihat di sini kita lihat kalau pada pembuluh darah jantung, jadi ini pembuluh darah koroner ya. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah utama yang memperdarahi jantung supaya jantung ini bisa bekerja dengan baik. Nah kita lihat di sini kalau pada koroner yang kiri itu kita lihat 3,3 mili, sedangkan pada laki-laki ini 4 mili. Sebelah kanannya kita lihat di situ juga terjadi perbedaan, di mana pada wanita ukurannya jauh lebih kecil. Kita lihat lagi yang bentuknya melengkung atau melingkar mengitari area jantung. Ya, kita lihat di sini 2,9 pada wanita dan 3,5 mili pada laki-laki. Perbedaan ukuran ini ya walaupun terlihat hanya sekian mili, tapi ini sangat signifikan untuk fungsi jantung. Dan sekali lagi memang ini yang berbeda nih Win, pada pada wanita dibanding pada pria adalah wanita ini lebih tahan banting. Jadi nyeri dadanya sakitnya ini kadang tidak sehebat yang dirasakan oleh pria. Kalau pria begitu ada gangguan pada pembuluh darah di jantung, kemudian terasa nyeri dada yang sangat hebat, tertekan, dan kemudian ini membuat pria atau orang tersebut segera untuk berobat. Sedangkan wanita kadang-kadang dia kemudian nggak apa-apa, ini mungkin hanya masuk angin, mungkin hanya masalah segala macam. Jadi sebaiknya untuk Anda wanita, terutama yang sudah masuk di usia menopause, harus rajin-rajin melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk jantung dan pembuluh darah. Ya, periksa tekanan darah, periksa kolesterol, gula darah, asam uratnya semua dicek. Karena mungkin saja sebelum menopause semuanya normal, begitu Anda masuk menopause semuanya akan berubah dan ini akan berisiko pada kualitas hidup Anda. Jadi sekali lagi di usia menopause ini bukan akhir dari segalanya, tapi kualitas hidup Anda tetap harus baik, tetap harus optimal. Untuk itu pola hidup sehat tentu Anda lakukan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan bisa dilengkapi dengan bantuan teknologi yang membantu agar kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap baik saat Anda masuk di usia menopause, ya, yaitu dengan bantuan teknologi laser. Terima kasih penjelasannya. Jadi Ibu, mungkin sekarang waktunya Ibu tolong jelaskan kepada kita yang membuat semua ini dulunya itu apa kebiasaannya? Tensi tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Dulunya ngapain sebenarnya Ibu? Dulu waktu saya masih eksis ya, saya selalu kan duduk dalam arti takut males ngambil air, jadi aku dengan ada satu saset tuh, minuman saset, saya campur air, kocok tuh kayaknya memang seger banget gitu. Minuman jadi, energi gitu ya? Minuman energi. Katanya tuh, Ra, minum ini aja nih biar lu tuh seger terus ya. Saya tapi sempat berpikir minuman ini kan instan ya, pasti bahaya banget kan gitu. Tapi tahunya aja sekarang memang enak sih diminumnya seger. Tapi sekarang aku nggak berani. Terus makanan lain apa Bu? Tadi minumannya, ada yang makanannya bersantan-santan itu yang instan kan ya. Ya, yang manis-manis? Ya, yang manis-manis apalagi suka banget coklat gitu.
Jadi kalau kita bicara tadi kan Ibu cerita nih ada keluhan sering enak kepala, ya pusing, sakit kepala. Suka ada gangguan keseimbangan nggak Bu? Kayak sempoyongan, keleyengan gitu? Pernah. Aku tidur kok langsung bergerak gitu ya. Muter pegangan. Itu Bu, itu vertigo Bu. Vertigo. Mau dikasih solusi nggak Bu? Pokoknya mau aja. Ya, jadi ada pemirsa yang punya masalah dengan ya kalau kita bicara gangguan di kepala, di otak itu kan gejalanya salah satunya adalah tadi pusing, sakit kepala, gangguan keseimbangan, migrain dan segala macam. Itu semuanya adalah masalah kualitas darah dan udara di kepala kita, di otak kita itu tidak optimal. Nah, ada satu teknologi nih pemirsa yang digunakan di rongga hidung. Jadi ini sebenarnya digunakan di pergelangan tangan, kemudian ada extensionnya, jadi masih menggunakan low level laser therapy. Di extensionkan ke area rongga hidung kita. Nah, di rongga hidung ini ada pembuluh darah ini akan bersinergi atau bersambungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Ya, jadi tadi keluhan sakit kepala, migrain, ada sinusitis, risiko stroke, kemudian demensia, ya gangguan ingatan, ya penurunan ingatan, dan kemudian gangguan keseimbangan, ini semuanya adalah masalah darah dan pembuluh darah di sana. Dan teknologi laser intranasal yang digunakan di rongga hidung ini akan meningkatkan kadar nitrik oksid yang merupakan suatu neuroprotektor ya yang membuat supaya kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala kita menjadi lebih baik, sehingga risiko-risiko penyakit-penyakit tadi yang berkaitan dengan aliran darah di kepala kita ini akan banyak berkurang. Ya, jadi termasuk juga kalau kita bicara masalah panca indera di wajah kita, di area kepala kita ini kan ada mata, ada hidung, ada pendengaran, ada penghidup, pengecap, semuanya ada di kepala kita. Dan kemudian nih khususnya untuk Anda yang pengen kelihatan lebih cerah ya Ibu meskipun umurnya sudah 50 kan pengen kelihatan lebih glowing. Nah, teknologi laser intranasal ini juga akan membuat wajah kita akan menjadi lebih cerah, lebih glowing. Ya, dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas darah di area kepala kita. Jadi sekali lagi, pola hidup sehat, mengikuti saran dokter dan dilengkapi dengan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan dan juga di rongga hidung, ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas hidup Anda supaya lebih baik lagi. Banyak sekali yang bertanya kenapa sih digunakannya pada pergelangan tangan kiri, seperti yang digunakan oleh Mas Edwin saat ini ya. Karena pada pergelangan tangan kiri kita ini ada dua target utama yang ingin dikejar dengan menggunakan teknologi laser. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi. Tadi kita udah jelasin ya Bu ya. Lalu yang kedua adalah titik akupuntur. Dan kalau berbicara masalah metode akupuntur, ini sudah banyak dimanfaatkan di dunia kesehatan sejak ribuan tahun yang lalu. Dulu dengan jarum, lalu berkembang dengan pressure. Nah, yang kali ini kita bicarakan adalah diaktifkan dengan menggunakan laser. Laser yang terukur panjang gelombang dan intensitasnya. Digunakan nantinya dapat mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan secara langsung dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Itulah mengapa alasannya digunakan pada pergelangan tangan kiri. Di sisi yang lain ya digunakannya itu harus rutin. Bu Rara dan pemirsa di rumah 2 kali sehari. Kenapa sih 2 kali sehari? Karena tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda di pagi hari dan juga pada malam hari. Di pagi hari yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Sedangkan malam hari yang dihasilkan adalah hormon melatonin. Ini cocok untuk Bu Rara yang jam tidurnya suka kebolak-balik. Nah, mungkin untuk pemirsa di rumah juga sama. Yang jam tidurnya kebolak-balik, manfaatkan penggunaan teknologi laser. Tujuannya adalah agar kualitas darah kita terjaga dengan baik, kualitas pembuluh darah kita tetap dalam keadaan yang optimal, ditambah lagi tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, mau pria, mau perempuan, sama-sama kesehatan itu adalah prioritas yang utama. Gunakan teknologi laser sebagai identitas bahwa Anda adalah pribadi yang peduli dengan kesehatan Anda. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan EQ Laser dari Gogomol. Untuk menyalakannya gampang sekali pemirsa. Pertama tekan agak lama, tekan sekali lagi, lasernya sudah menyala tanpa rasa sakit. Karena alat kesehatan ini telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat tinggi. Dan harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini yang berbahaya, ada serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Gampang. Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa, catat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan.
Pastikan juga Anda mendapatkan equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera hubungi call center Gogomall sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk langsung menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ayo, gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sebelumnya saya tuh punya tekanan darah tinggi di atas 120. Lalu saya punya gula darah itu cukup tinggi, asam uratnya juga tinggi, kolesterolnya juga cukup tinggi. Gampang ngantuk, terus gampang capek, terus sering bolak-balik ke kamar mandi. Manfaatnya jadi aktivitas itu jadi lebih baik, nggak gampang capek. Terus jadinya lebih bertenaga, tidur juga jadi lebih berkualitas. Tekanan darah saya 118, kolesterol saya 198, terus gula darah di 150-an. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.